Halo semua, selamat datang kembali. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya perangkat lunak yang kelihatannya rumit banget kayak aplikasi di HP kita itu sebenarnya bekerja? Ternyata nih semua itu dibangun di atas beberapa aturan dasar yang sebenarnya simple banget. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas aturan-aturan itu. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang kita semua kenal. Coba lihat deh semua colokan listrik dari berbagai negara ini. Beda-beda banget kan bentuknya. Ada pinnya dua, ada yang tiga, ada yang gepeng, ada yang bulat. Tapi anehnya, semuanya punya satu tujuan yang sama, ngasih listrik ke perangkat kita. Pertanyaannya, kok bisa? Nah, ini dia masalah utamanya yang harus dipecahin. Bayangin deh, kita ini seorang insinyur listrik, atau dalam konteks kita seorang software developer. Tugas kita adalah gimana caranya bikin satu aturan universal yang bisa dipakai sama semua bentuk colokan tadi. Gimana ya caranya? Justru, masalah dari dunia nyata ini adalah cara paling pas buat ngertiin konsep pemrograman pertama kita. Kita sebut aja nih masalah soket universal. Dan solusinya itu bakal langsung ngebawa kita ke inti cara kerja software modern. Ya, solusinya jelas dong, kita harus bikin sebuah standar. Satu soket dinding standar yang disetujui dan bisa dipakai semua orang. Nah, di dunia pemrograman, standar yang jadi kesepakatan bersama ini namanya adalah antarmuka atau interface. Ini konsep kunci pertama yang harus kita pahami. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi ya. Sebenarnya apa sih interface itu? Gampangnya, anggap aja ini sebagai sebuah kontrak resmi untuk kode-kode kita. Jadi interface itu ibarat kontrak kerja. Isinya simple banget. Dia cuma bilang apa yang wajib bisa dilakukan oleh sebuah kode. Tapi dia itu sama sekali nggak peduli gimana cara ngelakuinnya. Misalnya, kontraknya bilang pokoknya kamu harus bisa nyala. Nah, mau itulah lampu, TV, atau HP semuanya bisa memenuhi kontrak itu. Padahal cara mereka menyalakan beda-beda banget. Isi kontraknya tuh cuma dua hal utama. Pertama, daftar kemampuan wajib. Misalnya harus ada tombol on dan off. Kedua, beberapa aturan main yang disepakati bersama, kayak standar tegangan listrik. Jadi sebuah interface itu pada dasarnya adalah sebuah janji. Siapapun yang pakai kontrak ini, saya jamin pasti punya fitur-fitur ini. Nah, di sini banyak yang suka ketukar antara interface dengan sesuatu yang namanya kelas abstrak. Bedanya tipis tapi krusial. Gini deh, interface itu kayak sebuah janji. Misalnya janji bisa terbang. Siapapun boleh janji, yang penting bisa terbang. Nah, kalau kelas abstrak itu lebih kayak blueprint, dasar dari sebuah mesin terbang yang udah setengah jadi. Jadi interface itu soal berbagi janji. Kalau kelas abstrak itu soal berbagi sebagian resep atau cara kerja. Oke, kita udah punya soket standar. Kontraknya itu udah ada. Tapi pertanyaannya gimana caranya sebuah lampu, charger, HP, sama vacuum cleaner, tiga benda yang beda banget bisa pakai kontrak yang sama buat dapat listrik. Nah, ini ngebawa kita ke konsep keren berikutnya. Jawabannya namanya polymorism. Kedengarannya mungkin ribet, tapi idenya gampang banget kok. Poly itu artinya banyak dan morph itu artinya bentuk. Jadi ya banyak bentuk. Intinya, polymorphism itu artinya satu perintah yang sama. Misalnya, perintah ambil daya listrik bisa ditanggapi dengan cara yang beda-beda oleh objek yang berbeda. Lampu bakal pakai daya buat nyalain bohlam. Charger pakai daya buat ngisi baterai. Keduanya sama-sama memenuhi kontrak ambil daya listrik dari interface soket. Tapi cara mereka ngejalaninnya unik dan beda-beda. Dalam kode, ini biasanya terjadi lewat dua cara. Yang pertama itu method overriding. Ini persis kayak contoh lampu dan charger tadi, objek yang beda. Beda ngejalanin kontrak yang sama dengan cara mereka sendiri. Terus ada yang namanya method overloading. Ini kayak tombol masak di microwave. Tombolnya satu tapi hasilnya beda kan? Tergantung info tambahan apa yang kita kasih. Masak terus pilih popcorn. Beda sama masak terus pilih dagingku. Perintahnya sama, aksinya beda tergantung konteks. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari colokan kita pindah ke tombol-tombol di alatnya. Ini bakal bantu kita ngerti. Konsep terakhir kita hari ini, coba deh bayangin tombol-tombol di microwave. Kita nggak bisa asal ketik suhu sembarangan. Kita dikasih daftar pilihan yang udah pasti. Popcorn, defrost, preheat. Nah, daftar pilihan yang tetap terbatas dan nggak bisa diubah-ubah.
Daftar pilihan yang tetap, terbatas, dan Ini nggak bisa dalam dunia dirubah mendadak. pemrograman namanya Dalam dunia enumeration pemrograman atau namanya biasa disingkat enumeration enum. atau biasa disingkat enum. Poin Poin utamanya utamanya gini, enum enum itu itu cara kita bikin daftar pilihan yang pasti dan aman. Kita jadi nggak bisa salah ketik atau masukin nilai yang ngaco karena pilihannya cuma itu aja. Ini bikin kode jadi lebih gampang dibaca dan yang paling penting lebih aman dari error. Dan di kode bentuknya tuh simple. Simple ini gampang. Kan kita bikin aja tipe data baru namanya hari kerja dan langsung kita daftarin semua pilihan yang boleh ada. Dengan begini, program kita jadi nggak mungkin menerima input aneh-aneh kayak Selasa atau hari ke-8. Pilihannya udah dikunci, jadi kode kita aman dari typo. Kerennya lagi, karena daftarnya udah pasti dan berurutan, komputer itu gampang banget buat jalan dari satu pilihan ke pilihan berikutnya. Bayangin kita bikin aplikasi jadwal dengan enum, hari program bisa dengan gampang ngecek tugas hari Senin, lanjut ke Selasa, terus Rabu, dan seterusnya, tanpa adanya yang kelewat atau salah. Oke, 3 konsep besar udah kita bahas. Sekarang kita satuin yuk biar kelihatan gimana mereka semua. Ini kerja bareng buat ngebangun perangkat lunak yang canggih, tapi tetap bisa diandalkan. Nah, ini dia rangkumannya. Interface itu ibarat soket di dinding. Dia yang mastiin semuanya bisa nyambung. Polymorphism itu semua alat-alat yang berbeda yang bisa dicolokin ke soket itu. Masing-masing ngerjain tugasnya sendiri-sendiri, dan enumerasi itu tombol-tombol pengaturan yang aman di alat itu yang mastiin kita cuma bisa milih opsi yang benar. Dan semua ini ujung-ujungnya ngarah ke satu ide super penting, loosely coupling atau keterkaitan yang longgar. Artinya tiap bagian kode itu bisa kerja bareng tanpa harus terikat mati satu sama lain. Persis kayak balok Lego, semua balok bisa nyambung karena standarnya sama. Tapi kita bisa dengan gampang nyebut balok merah dan ganti pakai balok biru tanpa harus merusak seluruh bangunan. Nah, itulah kekuatan dari desain software yang bagus. Jadi lain kali Anda colokin charger atau pencet tombol di aplikasi favorit, coba deh ingat 3 ide ini. Di belakang layar ada kontrak, ada fleksibilitas, ada pilihan terbatas yang lagi kerja. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira aturan tak terlihat apa lagi yang sebenarnya membentuk dunia teknologi di sekitar kita. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira aturan tak terlihat apa lagi yang sebenarnya